Sebetulnya mudah ngerjakan ikan patin, nggak seperti ngerjakan yang full seharian gitu, ndak. Saya budidaya ikan patin berkisar 11–12 tahunan, Mas. Nah, itu. Sebelum ikan patin saya itu nanemnya budidaya lele, tapi dilihat dari situasi, dari segi jualnya, dari segi harga, pokoknya penjualannya nggak enak. Dilihat sepintas sih hampir-hampir sama aja. Kalau dari segi makanan dia itu lele terlalu banyak makanan yang dikonsumsinya. Mending patin nggak terlalu banyak dan juga agak menghemat lah untuk biaya-biaya operasionalnya. Perawatannya itu ya satu mulai nol. Saya biasanya nanam ukur 3–5 tanam 3 cm sampai kisaran 5 cm. Itu dikasih bibit dari orang pare. Nah, maka dari itu tiba di sini tak tebar kolam-kolam seperti ini bermacam-macam. Ada kolam yang lebar seperti ini, agak lebar, tak ada yang diameter 10.000 ekor, ada yang diameter kecil seperti itu 5.000 ekor, ada yang 7.000. Kita nebar itu tapi tergantung dari situasi besar kecilnya lahan kita. Kalau lahan kita besar ya kita kasih agak besar sedikit. Lah di usia 0 mulai nebar, hari kedua atau ketiga kita kasih puppan. Saya biasanya pakai Matahari Bisa, dari puppan bisa kualitasnya bagus soalnya. Nah kita dalam 1 minggu mulai umur 0 kita kasih PF 1000. PF 1000 lah. Nah, kisaran 1 minggu kita beralih ke -1. Nah, kira-kira berusia 1–2 bulan kita pindah beralih ke pakan limbah. Betul, pakan alternatif seperti contohnya ya usus ayam yang tidak dimanfaatkan oleh warung atau gimana itu, kita disuplai ke sini. Atau ayam tiren, ayam yang sudah mati itu, ayam yang sudah mati itu dikirimi orang dari pasar-pasar lah, disuplaikan ke sini. Kalau ayam tiren itu ayam yang mau dipotong di pasar-pasar itu, sebelum dipotong dia sudah mati. Ya itu biasa yang disuplai ke saya untuk alternatif makanan ini. Paling kisaran 2.500 antara 3.000 lah per kilonya. Berarti itu sebelum dipanen mati di kandang. Nah, bisa jadi seperti itu. Dari kandang mati daripada dikubur, lebih baik dikasihkan makan ikan patin itu. Jadi untuk usia 1–2 bulan sudah lepas dari pakan ini, kan harganya agak mahal yang ini. Kalau kita bisa mengambil pakan untuk alternatif, agak mending penghasilan dari hasil dari pakannya
hasil dari ikan tersebut. Ini teman-teman apa subscriber itu ada yang bertanya, pakan alternatif sama pakan pelet itu lebih menguntungkan mana? Ya jelas lebih menguntungkan alternatif, seperti limbah-limbah ayam-ayam, usus ayam yang tidak dimanfaatkan itu nggak masalah. Daripada puppan ini kan harganya terhitung mahal, dan hasil akhirnya nanti kalau kita panen, kalau mengandalkan puppan, kita penghasilannya agak nipis. Agak nipis. Kalau kita bisa pinter-pinter nyari makanan alternatif untuk patin, alhamdulillah. Kalau teman-teman di tempatnya itu tidak ada pakan alternatif, itu solusinya apa selain pakan alternatif? Mungkin untuk itu kalau nggak ada pakan alternatif bisa jadi dioplos-oplos sama puppan yang bagus, atau matahari kan harganya bagus, mungkin bisa dioplos dengan yang harganya agak mending daripada yang kualitas super lah kalau saya mengatakan ini. Tapi solusi paling bagus itu memang pakan alternatif. Jadi selama ini yang saya alami memang seperti itu, daripada pakan asli dari puppan atau matahari itu lebih bagus. Condongnya yang saya alami ini yaitu untuk pakan alternatif. Hasilnya pun juga memuaskan. Pernah sampai itu apa, dari kecil sampai panen memakai pakan pelet itu pernah? Awal kali di tahun berapa, 2012 nggak salah ya, itu saya nggak ada limbah dan saya pakai makanan ini puppan, makanan dari pabrik ini, dan hasil akhir dari panen tersebut saya hitung-hitung untungnya kurang memuaskan. Ada untung sih, tapi nggak seberapa memuaskan kan gitu. Dan kita gali limbah dari teman-teman, kita gali ilmu dari teman-teman, ternyata disuruh pakai makanan alternatif seperti limbah-limbah itu ayam. Akhirnya saya mencari solusi seperti itu, akhirnya ketemu tukang potong-potong ayam itu di pasar. Saya suruh ngumpulin, nanti disuplai ke sini. Sisa-sisa ataupun yang ayam yang tidak laku sudah mengalami bau lah. Terus untuk perkembangan, misalnya perkembangan pakai makanan pelet dan perkembangan pakan alternatif itu cepat mana? Kalau sepengalaman Bapak? Kalau sepengalaman saya pakai makanan puppan juga bagus. Pakai pelet ini perkembangan cepatnya. Kalau perkembangan cepatnya saya rasa sama aja. Soalnya kalaupun usus ayam juga proteinnya tinggi, gitu. Tapi kalau diameter ikan masih kecil, kalau kita kasih itu kasihan, ususnya masih belum bisa menampung. Ada yang mengalami oleng, ada yang mengalami mati karena mungkin pencernaannya kurang kuat lah untuk mencerna semacam usus yang keras kan. Kalau ini kan pakai pel kan mudah lunak, ditelan gitu sudah hancur di dalam gitu. Kalau menurut saya pribadi mending milih patinnya, soalnya kita jual itu pun enak, semakin besar juga semakin dicari orang gitu. Kalau lele nanti lepas konsumsi itu yang kita jualnya sulit, walaupun konsumsi pun penjualannya terbatas. Konsumsi itu ya yang umum dipakai pecel-pecel lele di warung-warung sebelah itu ukur berapa itu 10 lah, 8 ya segitu.
Kalau lele itu nanamnya agak ribet, nanti ada yang unggulan. Dari segi katakan nanam kita 1000, pastinya ada yang bibit unggulan. Kalau bibit unggulan itu nggak diambil, nanti prediksian saya merusak yang kecil, bisa jadi memangsa. Lah itu sebaliknya, kalaupun patin tidak akan kanibal, tidak akan memangsa rekannya yang kecil sesama patinnya. Kalau patin usia di bawah 0,3 on 0,4 kita itu merasa eman. Kalau sudah di usia beratnya patin kalau di angka 0,3 itu kita 1 bulan aja sudah menjadi 0,7 antara 0,8, tergantung makanannya sih juga. Kalau saya itu nggak mesti, tergantung dari si kolam tersebut. Nanti kita juga ngitung-ngitung kondisi dan situasi airnya yang bagaimana itu, dan besar kecilnya lubangnya, kolamnya yang seberapa, kita hitung-hitung dari itu, kedalamannya berapa. Nanti kalau kolamnya nggak seberapa dalam, kecil, dikasih limbah agak banyak, nanti kasihan airnya mengalami keruh, nanti akibatnya ke ikan sendiri. Ada yang mengalami oleng lah, mengalami penyakit seperti cacar lah. Makanya kita kalau ngasih makan itu ya tergantung, lihat dari situasi kondisi airnya dan besar kecil kolamnya. Saya sih pernah satu kolam isi 5.000, hampir 50% kena penyakit cacar. Tiap hari mengalami kematian 50 kilo, 10 kilo tiap hari. Tapi juga saya antisipasi dengan cara memberikan obat ikan gitu. Tapi kalau diprediksi seperti itu memang wajar, petani itu ada kalanya kita itu untung, ada kalanya kita itu rugi. Tapi selama ini alhamdulillah saya walaupun mengalami kematian sampai 50%, nggak pernah prediksian dan hitung-hitungan saya mengalami minus. Ya ada lebihnya tapi nggak sesuai lah. Kalau sudah terkena penyakit itu, kalaupun sehat-sehat aja oke aja, seneng-seneng aja. Kalau saya mengalami problem seperti itu, kelihatannya ada yang mengalami kematian 2 atau 3 ekor, mungkin dari situasi ngasih makan yang kemungkinan berlebihan. Lah kalau sudah ada yang mati, kita pending, tidak kita kasih makan selama 5 atau 1 minggu lah, kisaran 1 minggu kita biarkan dulu, baru lepas itu kita ajari lagi makan. Selama ini sama dikasih obat juga, obat-obat di toko-toko yang jual pupaan pelet ada kok, dengan cara dicampur, ditabur di air. Tapi ya banyak-banyak sih macamnya obat. Kalau saya biasanya tak belikan apa itu booster itu ya, inflop atau apa itu, tak campurkan sama ini pelet, dicampur sama ini, diaduk sama air, nanti kita jemur dulu, nanti kalau sudah kering meresap kita kasihkan makan. Biasanya saya seperti itu. Kalau penanganan untuk kena penyakit cacar sebetulnya mudah. Kalaupun ada penyakit-penyakit gitu, dengan cara dipending makanan dan sama ngasih obat lah, gitu aja sudah sembuh. Dalam lepas pakan dalam 1 minggu, lusanya sudah insya Allah aman lah.
Pernah Bapak? Kita itu nggak mesti Mas, dari 0 ya sampai kisaran usia 5 bulan. Ini yang saya terapkan. 5 bulan itu sudah katakan bibit 5.000. Katakan bibit 5.000 satu lubang, kita kasih 5.000. Usia 0 sampai 5 bulan kita cari mana yang sudah masuk pasar, mana yang tidak. Lah yang sudah masuk pasar biasanya 0,5 on kita keluarkan. Itu dalam 5 bulan sudah naik di atas 1,2 1,3. Itu yang saya alami. Yang kecil kita besarkan lagi, dikembalikan ke kolam lagi. Lah lepas keluar ikan semakin renggang ya. Kalau kita ambil segitu, diameter segitu, semakin renggang. Dan kalau sudah diambil dalam usia 5 bulan, bulan ke-6-nya, kalau kita mau manen, bisa lagi sudah, kan agak renggang. Ikan 5.000 tadi sudah keambil dalam usia 5 bulan, agak renggang. Lah ke bulan ke-6-nya, bisa kita ambil lagi. Agak renggang, cepat besar pertumbuhan ikan. Dengan cara itu tadi agak dihantam makan alternatif itu tadi. Kita bisa ngambil tiap bulannya sampai habis. Bisa sampai 3 kali juga panen ikan 5.000. Berarti satu kolam itu panen itu enggak langsung diambil beres itu enggak ya? Enggak, kita cari, kita sesuaikan kondisi pasar. Pasarnya, angkutnya yang mau berapa, diameter berapa. Katakan seperti saya 0,4 pasar mau, penjualan mau, tapi kita itu merasa eman, nanti keuntungannya berkurang lagi. Jadi kita keluarkan yang diameter 0,5 up dulu aja dalam 5 bulan. Dan bulan ke-6-nya yang saya katakan tadi, kita juga sudah ada, diambil lagi kisaran 1 ton ada. Saya punya teman juga nggak punya lahan lebar lah, nggak punya kolam seperti ini juga. Lah dia itu kepingin budidaya seperti saya gitu. Terus saya sarankan pakai terpal bisa gitu, pakai terpal. Dan kalau bisa, saya sih nggak pernah sih pakai terpal selama ini, ya pakai kolam tanah alami seperti ini. Mungkin kalau nggak ada tempat sendiri bisa sewa atau gimana, itu bisa Pin. Kalau ya itu tadi, kalaupun nggak ada lahan, umpama pengen budidaya patin, pakai lahan apa itu ya, terpal itu yang sekarang berapa itu yang banyak di online itu, diameter 200 kali 100, lingkaran 200, pakai itu bisa. Sebetulnya mudah ngerjakan ikan patin, nggak seperti ngerjakan yang full seharian gitu, enggak. Jadi pengen kita ngasih makan pagi, ya kita ngasih makan pagi, siangnya bisa kerja yang lain. Pengennya kita ngasih makan sore, nggak apa-apa kita kasih makan sore. Paginya bisa kerja yang lain, kan gitu. Enaknya dari situlah. Oke, sekian dulu saran-saran dari saya. Semoga yang pengen meniru budidaya ikan patin, omongan saya bisa bermanfaat. Dan selamat dan sukses untuk penanam budidaya ikan patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa bulan ya? Ini usia 5 bulan.
Waktunya kita cari yang ini, yang 0,5 0,8 sudah banyak ini. Kita lihat ini usia 3 bulan 2 minggu. Kita bisa ngelihat dari pakan depan, tapi biasanya kita kasih sudah nggak pernah depan. Ini lebarnya Berapa kali berapa ya? ini besar nih. Jadi ini masih kecil ya daripada yang tadi. Ya, ini masih usia 3 bulan. 3 bulan 2 minggu.